الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا حضرة السلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني نفعنا الله بما الحديث النبي محمد. الفاتحة حمد المشهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المجلس الخامس والأربعون Majelis yang ke-45. Qala radhiyallahu an Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan nasihatnya kembali. Bukratal Jum'ati, pada pagi hari Jum'ah, bil madrasati sadisa ashar min syahri Rajabin sanata 45 wa 500, pada tanggal 16 bulan Rajab tahun 545 ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man kanat thiqatuhu bi makhluqin mithlihi. Celaka orang yang mantapnya sandaran hidupnya, sandaran batinnya itu makhluk atau yang sejenisnya. Ditahqiq oleh Syekh Fadil, itu ada di kitab Tawakal yang ditulis oleh Ibnu Abid Dunya. Wa huwa min qawli Yahya ibn Abi Katsir qala maktubun fit Taurah, ya, bahwa kalau di catatan Ibnu Abi Dunya di dalam bab tawakal ini adalah tertulis di kitab Tauratnya. Celaka orang yang mantapnya batin mengandalkan makhluk selain Allah. Itu dilaknat ya. Kalau kita mengandalkan selain Allah itu dilaknat ya. Ma aktsarul ladzina dakhalu fi hadhihi al-la'nah min khalqin katsirin. Ya. Betapa banyak ya, orang mayoritas masuk kepada laknat ini dari makhluk yang banyak. Ya. Wahidun yathiqu billahi ta'ala. Satu orang mengandalkan Allah Ta'ala. Yang lain-lain mengandalkan makhluk semua. Paling cuma satu-satu orang yang mengandalkan ke Allah benar itu cuma satu. Wa may yathiqu billahi ta'ala. Wathaqa yathiqu. Wa may yathiqu billahi ta'ala. Siapa yang nyandar mengandalkan Allah Ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka orang itu sudah memegang teguh pegangan yang sangat kokoh yang bisa diandalkan ya. Pegangan yang bisa diandalkan. Wa mawathiqa bi makhluqin wa mithlihi fahuwa qalqabidu 'alal ma'i yaftahu biyadihi yaftahu yadahu la yara fiha syai'an. Waman, dan barang siapa wathiqa yang mengandalkan bimakhlukin makhluk wa mithlihi, dan yang sejenis makhluk, fahuwa qalqabid,
Kalqabidi 'alal ma'i. Maka orang itu seperti genggam air. Yaftahu yadahu. Kalau dia buka tangannya, la yara fiha syai'an. Dia tidak akan lihat apa-apa. Orang yang selalu menyandar ke manusia dan mengandalkan manusia, itu nggak punya apa-apa dia. Jadi kalau dibuka, kayak orang genggam air. Sepertinya genggam, tapi kalau dibuka ya lokrok kabeh, nggak ada yang tersisa. Karena itu ini babnya ini bab tawakal ini ya. Kalau dikasih bab judul ini tawakal. Diajari kita oleh Syekh Abdul Qadir, jangan nyandar batin kepada selain Allah. Walaupun itu ya gak gampang ya, karena wajarnya manusia itu ya pasti kesandra oleh sababiyah, ya. Kesandra oleh sababiyah. Nah, pandangan batin yang tidak jernih atau bahkan buta itu pasti akan berhenti di dalam sababiyah itu, sehingga orang selalu mengandalkan makhluk dan sejenisnya. Kalau kita flu, pasti kita langsung ingat obat flu. Karena memang yang kita andalkan adalah ya flu itu, ya, obat flu itu. Ya. Kalau kita itu pusing, ya kita langsung ingat obat pusing. Kalau kita itu punya urusan, langsung kita ingat orang-orang yang kira-kira bisa bantu kita. Itu Gusti Allah itu nanti-nanti. Ya, nanti-nanti. Saya sering mengatakan, kita itu sering menjadikan Allah itu sebagai alasan terakhir. Kalau sudah nyerah semua. Orang itu kalau sakit, kalau masih bisa mengandalkan obat-obat di toko itu, obat selesai. Nanti kalau obat itu tidak selesai, baru kepikir ke puskesmas. Puskesmas dokternya nggak beres, baru kita cari dokter spesialis. Ya, kalau tidak bisa juga, baru nyari rumah sakit yang bagus. Rumah sakit bagus nggak bisa, kita cari rumah sakit terbaik di Indonesia. Kalau enggak, orang masih nyari ke luar negeri. Kalau sudah dokter-dokter angkat tangan, baru ya Allah, ya Allah. Jadi Gusti Allah itu jadi terakhir, pilihan terakhir. Kita itu sering kena masalah, ya. Opo dikira yang butuh uang itu cuma santri tok, kiai gak gitu. Cuma bedanya kan kiai gak berok-berok gitu loh ya, gak teriak-teriak. Ya. Maturnya ke Gusti Allah. Matur ke Gusti Allah itu loh malu, mau matur. Itu loh ya. Nah, kalau orang itu enggak, begitu ada masalah langsung nanti ke sana, nanti ke sana, nanti ke sana. Orang semua. Nah, itu namanya mengandalkan makhluk. Ya, mengandalkan makhluk. Kata Syekh Abdul Qadir, mareni yang kayak begini ini berhenti, jangan diterus-teruskan. Allah itu nomor satukan, ya. Allah itu nomor satukan. Kita punya masalah pasti. Kalau jenengan tidak punya masalah, namanya mati. Kalau masih hidup itu pasti ada masalah. Dan jangan menganggap masalah kita yang paling besar. Kalau kita tahu masalah orang lain bisa lebih ruwet. Bisa lebih ruwet. Ya. Selama masalah ujian hidup itu bukan masalah keimanan, semuanya kecil. Ya, semuanya kecil. Kalau sudah itu masalah keimanan, baru itu serius itu urusannya. Ya, serius. Maka wajib kita itu belajar nyandar ke Allah dulu. Punya masalah ke Allah dulu. Ya. Makanya bangun tidur pun itu kalau bisa langsung ke Gusti Allah dulu batin itu. Alhamdulillah. Sik klesek-klesek gitu loh ya. Jadi pesennya Romi Asrori. Sik klesek-klesek gitu loh. Kita belum bangun, mata baru buka, kan sih klesek-klesek. Itu sudah matur ke Allah sudah. Ya. Masih dalam keadaan begitu itu,
Jangan ke Allah. Ya celaka orang kalau baru bangun langsung ingat masalah dunianya itu. Di dalam hadis qudsi itu, di dalam kitab Hadisul Qudsiyah, Rasulullah menyatakan siapa yang bangun pagi hari, dunia itu menjadi akbaru hammina, menjadi harapan terbesarnya, ya, maka dia akan ditikam oleh kehausan terhadap dunia yang tidak ada ujungnya. Terus butuh terus, ya, tidak selesai-selesai, rakus terus ke dunia. Kadang-kadang kita itu bukan Allah tidak ngasih rizki cukup, kitanya tidak pandai mengelola keinginan. Wong rizkinya 500 kok, sampean itu belanjanya 1 juta, yo nangis terus sampai. Betul loh ya. Terus bingung nggak punya kebutuhan, apa nggak punya ini, ya sampean salah. Nih. Wong Gusti Allah sih mengharuskan jenengan itu kuat mujahadah, kuat riyadhah. Sekali-kali belajar puasa. Kok yo makan terus. Makannya makai ke mall, ke sini, yo jebol sampean. Gitu loh ya. Terus pakai ngeritik-ngeritik Gusti Allah, gak memperhatikan. Lu ya apa sih? Deh, ya apa sih gitu ya. Mbok wali itu loh, Imam Qutb Abu Hasan alias Syadzili itu loh, kadang rizki 3 hari gak datang, padahal sudah wali. Kalau mau keluarkan karomah ya gampang banget dong wali. Ya. Tapi tidak ada wali cengeng itu. Ya. Makanya kata para aulia, kalau orang tidak makan 2 hari sudah ngomong, keluar dari jalurnya para aulia, orang itu tidak pantas menjadi kesatria. Udah jualan aja di pasar, kelasnya kelas orang umum. Ya. Tidak begitu kesatrianya Allah itu, tidak begitu. Kuat, ya. Kuat, tidak cengeng, tidak cengeng. Kadang-kadang kita itu ya wiritan, ya dzikiran, tapi cengeng cek nemeneh gitu loh ya. Lama-lama kalau ngelihat orang cengeng itu ya males wali-wali itu. Orang cengeng banget sih. Terus, gak sarapan aja udah ribut. Loh, orang itu kalau di jalur tasawuf thariqah mengharuskan makan sekali 2 kali itu sudah disuruh buatin kandang sampean. Ya, kalau saya beritahu yang aku aturan hakikinya orang-orang thariqah. Ya. Artinya kita itu sudah mewah. Makan 3 kali sehari itu mewah. Makan 2 kali sehari itu sudah mewah menurut standarnya orang thariqah. Ya, orang thariqah. Nah, kalau Allah memberi kelebihan rizki, bagaimana ayat Quran itu? Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Ya. Yang nahan, jangan glamor. Jangan mentang-mentang kaya semua. Pagi sarapan di rumah makan ini, siang makan di rumah makan sana, Masya Allah. Yo jangan gitu. Orang kaya harus kuat ngerem. Kata Gusti Allah begitu. Tapi faman kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Gusti Allah kalau merintah keren ya. Kalau kamu itu fakir, makan itu tetap harus bergizi. Gitu loh ya. Tapi kalau kamu kaya, jangan boros, jangan berlebihan. Orang kaya tidak disuruh makan bergizi orang kaya. Oleh Allah. Ya. Tidak disuruh makan bil ma'ruf, tidak. Bahaya soalnya kalau orang kaya disuruh makan sesuai aturannya orang kaya. Wah, tidak selesai-selesai urusannya. Falyasta'fif, ya kuat nahan. Tapi kalau orang miskin, suruh ma'ruf makan itu. Ya. Suruh ma'ruf. Saya kalau pesan ke anak saya itu ya gitu. Kamu makan tidak boleh tidak bergizi. Tapi tidak boleh boros. Tidak boleh boros. Oh, sampean kalau keliru mesenin anak lagi jauh dari rumah ya repot. Yang ngirit ya kalau nanti malah sakit bingung sampean. Suruh ngirit-ngirit gimana.
Ya, salah juga kalau pokoknya apa yang kamu beli asal kamu beli, kamu makan. Ya bingung kita. Ya, anak sekarang yang semua dibeli. Ya, semua dibeli. Masya Allah. Ya. Makhluk itu diandalkan, kadang ujungnya mengecewakan. Yes, makhluk itu begitu adanya. Waihak, celaka kamu. Al-khalqu yaqduna hawaijaka yaumin au isnainin au thalathatin au syahrin au sanatin au sanataini wa fil akhiri yadjaruna minka. Makhluk itu cuma mampu nuruti, menunaikan keinginanmu sehari atau 2 hari atau 3 hari atau 1 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun. Wa fil akhir, pada akhirnya yadjaruna minka, bosen Pak. Sampean punya temen yang katanya paling baik, coba sampean repotin terus. Tolong ya bantu ya, saya susah. Sekali dibantu sampean, besok saya susah lagi, bantu lagi, 3 kali. Perasaannya aku mbahmu apa? Yuk tolong terus gitu. Orang itu baik-baiknya kalau terus kita recokin, sempit juga dadanya. Gitu loh ya. Enak juga akhirnya itu yadjaruna itu. Akhirnya enak juga. Direcokin terus itu enak juga. Cuma Gusti Allah yang direcokin terus itu tambah seneng. Itu bedanya makhluk sama Allah. Gusti Allah itu dimintai terus seneng. Tambah banyak minta tambah seneng. Dimintai seneng. Kalau manusia dimintai coba jadi guru. Terus muridnya minta, tolong dijelaskan sekali lagi Pak. Itu aja wis ngerepotin tok. Wis gitu kita. Wis gitu kita. Yes begini, makhluk itu begini ya. Orang yang kelihatannya baik pun paling kuat sehari 2 hari. Ya. Sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Setelah itu dia akan pergi karena bosan. Ya. Maka kalau jenengan ngerti ini rumus hidup, tidak pernah kecewa kepada orang yang datang dan pergi. Ya. Jadi orang datang dan pergi itu ya sunatullah, Pak. Ya memang begitu itu. Ya, begitu itu kehidupan. Ya. Orang cepat bosan, orang cepat tidak suka ya, dengan sesuatu itu biasa. Ya, kecuali orang yang dipilih Allah untuk istiqomah. Alaika bisahbatil haqqi azza wa jalla. Hendaklah kamu senantiasa bersahabat dengan Allah Ta'ala. Ya. Wa inzalu hawaijika bihi, dan turunnya hajat-hajatmu itu pada Allah. Ini kalau diatofkan suhbah, wa inzali hawaijika bihi, dan memohon untuk bisa mendapatkan hajat-hajat itu tetap dengan menyandar kepada Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya la yadjaruka minka. Fa innahu la yadjaru minka, karena sesungguhnya Allah la yadjaru tidak meninggalkan, tidak bosan minka kepadamu.
wala yas'am, ya juga tidak bosan. Ya. Wal yadjaru itu tidak cuma bosan Pak, ya ada jengkelnya, ada neknya gitu ya. Dan meninggalkan. Tapi kalau yas'amu bosan. Ya, karena Allah itu tidak pernah meninggalkan kamu, juga tidak pernah bosan. Ya, min hawaijika, dari hajat-hajatmu dunia wa ukhra, baik hajat-hajat dunia maupun hajat-hajat akhirat. Gusti Allah gak bosan. Ya, Gusti Allah gak bosan. Ditambahi penjelasan oleh Syekh Fadil ini. Qala Syekh Al-Jilani, idza ra'aita al-humuma wal ghumuma wal kuruba fil qalbi qad tarakamat fa'lam annaka mu'taridun 'ala rabbi fima qaddara 'alaik fima qaddara 'alaika atau fima qaddara 'alaika wa qadalaka mudhimun lahu fi wa'dihi musyrikun bihi khalqahu fi amrihi ghairu wathiqin bihi wala radin bitadbirihi fika wa fi khalqihi fa idza alima at-taib fa idza alima at-taibu hadza bin nadhari fi halihi wa tafkiri fiha nadam ala dhalika al-ghunya li taribi tariqil haq. Berkaitan dengan ini, Syekh Abdul Qadir mengingatkan, kalau kamu melihat ada kesusahan, ada kegundahan, ada kebingungan di dalam hatimu, kalau kamu merasa di hatimu ada kebingungan, ada kegundahan, ya, lagi galau, lagi susah, kok kotaro kamat terus bertubi-tubi kayak hujan yang tidak berhenti-berhenti. Kemarin anak sakit, kemudian ini kecurian, kamu lagi kok terus-terusan gini susah. Kalau susah itu datang bertubi-tubi di dalam hati, fa'lam, ketahuilah, annaka mu'taridun 'ala rabbi, karena kamu itu sebenarnya batinnya sedang, karena batinmu sebenarnya sedang berpaling dari Allah, ya. Karena batinmu berpaling, akhirnya kamu diuji oleh Allah, ya, diuji dengan kesusahan. Jadi adanya kesusahan di hati itu bisa jadi indikator tidak benernya arah batin kita ke Allah. Jadi kalau sampai ada kesusahan yang menggelantung di hati kita, kegundahan yang mengganjal di hati kita, yang harus kita cek itu adalah lurusnya batin kita ke Allah. Jangan-jangan kita lagi tidak nyandar ke Allah, kita lebih nyandar ke makhluk. Jangan-jangan kita ini sedang mengandalkan makhluk, tidak mengandalkan Allah. Kita musyrikun bihi khalqahu fi amrihi. Kita sedang musyrik kepada Allah dengan menyertakan makhluk, mengandalkan makhluk dalam perkara-perkara menuju ke hadirat Allah. Ghairu wathiqin bihi, kita itu tidak mengandalkan Allah. Wala radin bitadbirihi, dan kita tidak ridho, tidak senang dengan pengaturan Allah. Fika, baik dalam urusanmu, wa fi khalqihi, dan di dalam urusan makhluk. Apa kok Presiden Jokowi gak ridho aku loh? Sampean ya apa sih? Urusan sampean gak nyoblos urusan lain, tapi kalau sudah jadi ketentuan Allah sampean tidak bisa nolak. Oh, itu presiden kok bisa Prabowo, urusan gak nyoblos gak masalah, tapi kalau sudah jadi ketetapan Allah, sampai harus ridho, ya, harus ridho.
Nggak bisa begitu itu. Ada orang yang sampai sekarang itu loh, urusan 212 belum selesai. Ini orang apa? Ya susah seumur hidup kalau begitu caranya. Nggak boleh. Kalau sudah kejadian ya sudah. Sampai usaha boleh, tapi kalau sudah jadinya begitu ya wis ridho. Ya ridho. Semua orang ya yang masih dalam makom sababiyah ya memang harus berusaha. Ya, tapi kalau misalnya nggak kesampaian nggak apa-apa. Ya begitu itu yang diridhoi Allah. Ya. Kalau nggak sakit nanti kita. Nah kalau orang sudah ngerti, sudah tobat, ya. Tobat dia bisa memperhatikan keadaan-keadaannya, memikirkan semuanya itu, nadama ala dzalika, akhirnya dia akan menyesal. Ya. Menyesal karena dia bodoh terhadap apa yang sudah Allah tentukan itu. Allah tidak pernah ninggalkan, ya. Allah tidak pernah bosan terhadap hajat-hajatmu. Qala Syekh Al-Jilani alaika bittaqwallah azza wa jalla wa ta'atihi. La takhaf ahadan siwallah wa la tarju ahadan siwallah. Wakil al-hawaija kullaha ilallah watlubha jami'iha minhu wala tathiqu bi ahadin siwallah azza wa jalla wala ta'tamidu illa alaihi subhanah wa alaika bit tauhid at-tauhid fa inna jama'ul kull at-tauhid summa qala murru bi akhbaris sifati ala ma ja'at al-hukmu bitaghyir wal ilmu la yataghayyar wal hukmu yunsakh wal ilmu la yunsakh. Al-Mukhtasar fi Ulumiddin li Syekh Al-Jilani. Dalam pesan yang lain di dalam kitab beliau Mukhtasar Ulumiddin. Mukhtasar Ulumiddin, Syekh Abdul Qadir pesan, hendaklah kamu senantiasa takwa kepada Allah. Senantiasa taat kepada Allah. Jangan pernah takut pada seorang pun selain Allah. Jangan pernah mengharap pada seorang pun selain Allah. Jenengan kalau jadi kiai terus santrinya melarat semua, itu enak. Enak. Karena tidak bisa berharap ke santri. Tapi nanti kalau sampai terus jadi kiai terus dikasih murid yang kaya raya. Oh itu bahaya sampai. Sampai batin jenengan terus ngandalkan dia, oh itu Gusti Allah sampean hilang. Sampai nyembah santri, kurang ajar itu. Sak jelek-jelekannya kiai kalau sudah ngandalkan santrinya. Ya situ, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh dilihat. Tidak boleh dilihat. Bil batin harus tetap bisa ngelihat Gusti Allah. Harus bisa seperti Rasulullah ketika berhadapan dengan Sayyidina Umar. Harus nyontoh Rasulullah ketika berhadapan dengan Abu Musa al-Asy'ari. Abdurrahman bin Auf maksud saya. Abdurrahman bin Auf. Harus bisa begitu. Ya. Tapi urusan hati kan bukan urusan rasionalitas. Ya. Orang yang belum selesai nata batin, tidak bisa, tidak keseret itu tidak bisa. Nggak bisa. Sampai ketemu pejabat terus hatinya nggak jadi kerdil. Nggak bisa. Wong belum dididik kok. Hatinya belum dikuatkan. Pasti ketemu pejabat langsung mental jilatnya muncul. Nggak bisa, udah ketahuan. Orang itu kan kelihatan tawadhu, khusyuk. Ketika jadi anak buah. Coba begitu diangkat jadi pimpinan. Mentang kelek, keluar sombongnya, ya, ananiahnya keluar, aku-akunya keluar itu, aku-akunya keluar.
Wah, apalagi kalau semua orang mempersilahkan, tempat di nomor satu kan, buka mobil dibukakan, makanan diantarkan, semua hormat, semua orang hormat, semua orang senyum. Walaupun sebenarnya semua senyum kepalsuan, semua penghormatan itu kamuflase. Kalau tidak percaya, yang dihormati bukan dirimu, yang dihormati pangkatmu, kedudukanmu. Ketika kamu sudah tidak menduduki kedudukan itu, kamu juga dibuang. Banyak dekan, rektor sebegitu nggak jadi, nggak disenyumi aja enggak. Begitu dia jalan dari jauh di rasan-rasanya dulu waktu mimpin, kayak apa, gitu. Banyak pimpinan-pimpinan begini nih. Saat masih mimpin diagungi kayak paling. Tidak ada orang yang tidak menunjukkan penghormatannya, dasar penjilat. Hidup di tengah-tengah penjilatan itu berat. Karena kita sedang berada di dalam kepalsuan. Ya wis gini hidup itu. Sampai mau jadi apapun pejabat, sampai harus sadar ini. Jangan kira orang-orang yang sedang menghormati jenengan itu dia hormat beneran. Enggak. Dia hormat untuk kepentingan dirinya. Kalau dia tidak merasa diuntungkan dan tidak bisa dapat sesuatu, ya dia tidak akan hormat lagi. Tidak begitu. Kalau kita ngerti ini, kita tidak akan terbius oleh pengagungan orang-orang. Dan kita tidak akan pernah lagi menyandar kepada makhluk. Karena menyandar kepada makhluk itu, kalau bahasanya Gus Kausar, amatir. Ya, jangan nyandar ke makhluk. Tapi yo repot. Tapi jenengan harus tahu terima kasih. Nah itu bahaya juga loh, Nanti tidak nyandar ke makhluk terus tidak bisa berterima kasih, itu juga tidak benar. Ya tidak benar. Saking khawatirnya nyandar ke makhluk, ada santri bawa sesuatu ya untuk Sabtuan, terus tidak dilihat, tidak terima kasih, semua dari Allah, ngawur, gitu ya, ngawur. Tidak begitu. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak bisa bersyukur pada manusia, dia tidak akan bisa bersyukur pada Allah. Gimana sampean terus zahirnya harus dalam tanda kutip menghamba kepada makhluk, batinnya meniadakan makhluk. Iso sampean. Sampean kalau iso begitu, kalau bisa begitu, usul sampean. Ini usul sampean. Biarkan zahir ini pakai aturan syariat zahir. Ya senyum, ya baik, batin tulus melihat Allah pada setiap kejadian. Wah itu yo bahni repot, bahni repot. Dalam konteks saya pelajaran yang paling saya ingat itu ketika anak ketiga saya meninggal itu. Itu benar-benar rasanya belajar mengikhlaskan bahwa anak itu miliknya Allah, bisa datang, bisa pergi semau Allah. Ya. Itu kalau diterapkan benar, itu benar-benar bisa senyum kita di hadapan anak kita yang meninggal. Tapi kalau sampai kita tersenyum, kurang ajar sampai. Gitu loh ya, wong anak mati kok senyum. Gitu loh ya. Hukum syariat dohirnya itu ya nangis. Meneteskan air mata, tapi batin senyum, bisa sampean. Dohirnya nangis, batinnya senyum. Kalau bisa wusul sampean. Kalau bisa wusul. Biasanya orang kalau dohirnya nangis, dalamnya tambah gero-gero, tambah geru-geru, tambah gak terima, tambah nolak, tambah bantah ke Allah. Kalau orang dohirnya senang, batinnya lalai dari Allah biasanya. Nah itu sulitnya nata batin ya. Sulitnya nata batin, harus bisa begitu.
Nah, ini pembicaraan hakikat. Ketika Syekh Abdul Qadir menyuruh jangan nyandar ke makhluk, ndak terus sampean langsung pulang, pembantunya suruh pulang semua. Wis mulya, aku ndak butuh kamu. Terus di kantor, wis aku ndak butuh kalian semua. Saya harus nyandar kepada Allah. Pekerjaan kau sing selesai, Pak. Ndak begitu caranya. Ndak begitu caranya. Dohir, biarkan main dengan hukum dohir, tapi tetap jangan terlalu mengandalkan itu. Yakin yang paling besar tetap ke Allah. Tolong ini kerjakannya, tolong ini begini-begini. Tapi tetap kalau Allah ridho, selesai. Kalau Allah gak ridho, ya gak, tahu-tahu gak dikerjakan. Ya gak kecewa sampean. Ya sepanjang itu turun wayai, berarti saya gak boleh milih kamu. Ya besok-besok saya gak milih kamu, tak milih yang lain. Gitu dah. Jadi selama kita berhadapan dengan makhluk, yakin ada saat di mana sampean akan kecewa, ya, karena makhluk itu punya kelemahan-kelemahan. Hanya Allah yang kalau kita sandari tidak menyisakan kekecewaan sedikit pun. Kemudian Syekh Abdul Qadir menegaskan wa 'alaika bit tauhid. Ya, setelah ngajari kita jangan batin itu jangan nyandar ke makhluk, jangan nyandar ke makhluk. Ini bagus loh, Masya Allah ya. Orang itu kalau tidak nyandar ke makhluk itu tidak cengeng. Orang kalau jadi kiai, jadi pimpinan, tidak nyandar ke makhluk itu tidak. Oh, apa sih enggak? Bagus orang kalau tidak nyandar ke makhluk itu. Wa 'alaika bit tauhid. Nah, belajar tauhid. Nah, ini bedanya tauhidnya Syekh Abdul Qadir itu. Tauhidnya Syekh Abdul Qadir itu batin tidak nyandar ke siapa-siapa kecuali hanya Allah. Itu tauhid. Bukan tauhid itu adalah konsep yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Wah, itu mah konsep tauhid teologis, Pak. Ya. Sampai kalau membaca di dalam manaqib itu kan ada. Ya. Wa tariquhu tajridut tauhid. Itu maksudnya torekotnya Syekh Abdul Qadir itu tajrid terus tauhid. Tajrid itu nyoploi selain Gusti Allah, mereteli dari batin yang selain Allah dilepas. Itu tajrid namanya. Kalau sudah tajrid sampai nanti jadi tauhid. Tauhid itu dasarnya pasti harus tawakal. Kalau tawakal tidak bisa ya tidak mungkin tauhid. Maka tauhid tawakal itu oleh Imam Ghazali satu bab di Ihya itu. Ya, karena memang untuk bisa tawakal harus tauhid. Nah kalau sudah tauhid baru tawakal. Tapi tauhidnya tauhid fi'liyah, bukan tauhid konseptual. Kalau tauhid konseptual ya tauhidnya ilmu kalam. Kalau Syekh Abdul Qadir ini tauhid batin yang benar-benar nyandar cuma ke Allah, tidak nyandar kepada selain Allah. Dohir, biarkan main dengan hukum dohir. Sampai akhirnya Allah menunjukkan khususiyah pada jenengan. Kalau sampai khususiyah itu sudah sangat kuat, ya sampean belajar untuk tidak lagi terlalu ke dohir. Ya, belajar untuk benar-benar belajar tajrid mutlak. Tapi nanti itu jangan buru-buru ya. Ya pokoknya lek jenengan wis dicukupi semua oleh Gusti Allah segini-gini wis. Tapi rasanya itu repot. Saya senang dengan makalahnya Syekh Ibnu Athaillah Sekandari yang kita ngaji itu ya. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sekandari, laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Tidak semua orang yang sudah menetap karomahnya itu sudah benar-benar jernih dalam proses pembersihan batinnya. Oh, ternyata tidak semua orang yang punya karomah itu sudah selesai urusan tazkiyatun nafsinya. Ya, ada orang yang padahal tazkiyatun nafsi itu belum beres tapi sudah diberi karomah oleh Allah. Ada. Ya. Padahal kita kan kalau sudah ketemu orang punya karomah kayaknya dia udah di atasnya semuanya. Loh. Kalau menurut para aulia ini,
Orang itu kalau yakinnya ke Allah sangat hebat, itu tidak keluar-keluar karomah. Karena tidak ada yang perlu dimantapkan, dia udah yakin. Tapi kalau orang itu lemah keyakinannya pada Allah, itu cepat keluar karomah. Ya, jadi satu hari ada orang sufi dengan muridnya. Muridnya itu kalau wudhu itu, air itu jatuh jadi lentekan, jadi lantakan emas. Lepak jadi emas, lepak jadi perak. Coba, kira-kira kalau jenengan wudhu terus air yang jatuh jadi lantakan emas perak, wudhu terus sampai dia wudhu terus. Terus muridnya itu sok bangga kepada gurunya, nanya, kenapa saya kok kalau wudhu itu bisa keluar emas? Kata gurunya, kamu tidak pernah lihat anak kecil supaya tidak nangis ketika dikasih mainan. Begitu kan? Dulu ya. Supaya tidak nangis dikasih mainan. Kapok kan gitu ya. Mbak Siddiq itu di tahun 54 itu nggak karu-karuan karomahnya. Tapi begitu di usia akhir nggak kelihatan udah. Nggak kelihatan. Karomah yang istimewa itu karomah maknawi. Karomah maknawi itu istiqomah, mahabbahnya ke Allah kuat, ke Rasulullah kuat. Nah, itu yang lebih penting. Sekarang jenengan bisa ngerti kenapa sahabat tidak obral karomah. Sahabat itu batinnya udah kokoh ke Rasulullah, kokoh ke Allah. Tidak perlu ada penguatan-penguatan. Walaupun ada, jika dipentingkan tetap oleh Allah dimunculkan. Bukan untuk sahabat itu, tetapi untuk kepentingan lillahi kalimatillah. Sayyidina Umar ketika ngutus Sariyah dan pasukannya untuk memberantas Bani Ghassan yang membunuh utusan Rasul. Saat khutbah Umar bisa ngelihat meskipun jaraknya ratusan kilometer, Umar bisa ngasih komando, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Sariyah arah gunung lihat, arah gunung lihat. Ya, karena sedang dibopong dari arah gunung. Itu karomah Sayyidina Umar yang mutafakun alaih itu ya. Semua orang meyakini di dalam berbagai riwayat ya. Sayyidina Umar saat khutbah terus ngelanjutin. Iya tahu ada, itu ada. Tetapi tidak terus begitu ya. Tapi jangan juga suudzon, jangan berarti Syekh Abdul Qadir banyak karomahnya, berarti anak-anak loh. Syekh Abdul Qadir itu rajanya para wali, Pak. Allah punya kepentingan untuk menunjukkan kelas raja itu. Mosok raja miskin, ya tidak lucu lah, raja kok miskin. Raja ya harus kaya, gitu loh ya. Raja harus kaya, ada kepentingan-kepentingan lain. Rasulullah mukjizatnya banyak, Pak. Tapi Rasulullah yang tidak pameran mukjizat, tidak dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit doa, tidak. Rasul membiarkan tubuhnya tersabet pedang. Rasul merelakan pipinya ditembus oleh penutup kepala dari baja. Rasul membiarkan giginya rontok. Apa Rasulullah tidak bisa doa untuk terhindar, itu terlalu bisa. Tapi itu menyimpang dari hukum manusiawi. Dan Rasul tidak mau jadi nabinya para sufi tok. Rasul kan ingin jadi nabinya semuanya termasuk orang awam. Itu rahasianya kenapa Sayyidina Ali sudah tahu, sudah ma'rifat, sudah ngerti. Dari jauh hari Rasulullah sudah beritahu kamu bakal dibunuh. Bahkan Sayyidina Ali itu sudah tahu, Pak, wajahnya orang yang bunuh itu sudah tahu Sayyidina Ali. Nanti yang bunuh saya dia itu tahu Sayyidina Ali. Tapi kan itu dengan ma'rifatnya. Orang kan tidak boleh menghukumi orang dengan kemakrifatan. Hukum itu tetap nahnu nahkumu bidzawahir. Hukum itu harus dengan dzahir. Tidak boleh batin itu masuk ke wilayah dzahir. Ini saya lihat ada
Syekh Abdul Qadir, kalau gitu ini kita buat makam satu, ngawur itu, gak boleh kayak gitu itu. Gak boleh, batin itu gak boleh menghukumi zahir. Gak boleh. Waktu Sayyidina Ali malam dibunuh itu, Sayyidina Ali keluar bolak-balik, Pak, lihat langit. Kayaknya hari ini, kayaknya saat ini. Ketika ketemu Ibnu Muljam duduk di Masjid Kufah, itu Sayyidina Ali itu langsung matur ke Ibnu Muljam itu. Aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Apa sampean kira Sayyidina Ali cuma baca ayat Quran gitu? Enggak. Kalau Sayyidina Ali mau buka-bukaan, aku tahu kok bahwa kamu nanti akan bunuh aku kok. Cuma aku masih berharap kalau kamu mau sholat, barangkali Allah mau merubah takdirmu. Sehingga kamu tidak jadi berbuat fahsya mungkar. Mbok kamu sholat supaya kamu tidak ditakdir Allah menjadi pembunuhku. Aslinya begitu Pak. Cuma rajanya para wali ya tidak mungkin ngomong detail-detailan begitu. Ya cuma aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sampai kata Sayyidina Ali, apa perlu aku ceritakan apa yang kamu sembunyikan di balik tubuhmu? Tahu Sayyidina Ali kalau dia bawa pedang. Coba kalau yang kasyaf jenengan sama saya, kuat tidak bunuh dia duluan, itu udah hebat. Itu hebat. Tidak muak dan tidak benci kepada dia yang akan ditakdirkan nyakiti kita. Itu udah hebat sampean. Ini penting loh. Kalau soalnya banyak yang jadi ustadz, banyak jadi kiai. Nanti sampean kalau sudah mulai ngerti, mulai kebuka batin, sampean akan tahu santri ini akan nyakiti sampean. Santri ini akan nikung dalam lipatan. Santri ini akan memfitnah. Tetap harus kuat. Tidak boleh terus langsung dibenci. Jangan. Jangan. Tetap harus belajar ridho. Belajar ridho. Ya hidup ya begitu. Semuanya ujian dari Allah. Tetap harus tenang. Ujian segitu kan tidak seberapa dibanding Sayyidina Ali. Ngadepi orang begini kok ya apa repotnya. Terus Sayyidina Ali sholat. Sayyidina Ali kalau sholat itu sudah tidak ingat apa-apa. Ada yang menyebut qobliyah subuh, ada yang menyebut sholat fajar. Ya. Bangun dari sujud, ada yang menyebut bangun dari rukuk. Dibacok kepala Sayyidina Ali. Jebrat. Ya. Tidak selesai di sini kebaikan Sayyidina Ali itu Pak. Kepala dibacok, dia mundur, tidak jadi imam. Hasan ngimami, dia tetap maksa sholat sambil menyeka darahnya yang terus mengalir. Dibawa pulang Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, terus begitu Ibnu Muljam pembunuh ini bawa pedang berdarah, beracun pedangnya, ditangkap orang-orang, dibawa ke Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Aku kepingin ketemu dia besok di akhirat, dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Sampeyan bisa bayangkan, kepala pecah Pak, yang bunuh dia, bisa ngomong begitu. Pak ini kalau bukan maha gurunya para sufi, nggak akan kuat Pak. Kalau model kita sudah tahu kamu nanti akan ditakdir Allah, kamu dibaca orang. Mulai sekarang udah belajar ilmu kebal sampean. Ayo. Mulai sekarang udah dibaca wirid dzikir wobai sampean, Masya Allah. Ya kadang-kadang ya kita itu ya semua orang kepingin punya rezeki banyak, dan semua orang kepingin punya harta yang banyak, tapi ojo makso-makso banget gitu loh ke Allah. Mosok minta wiridan mesti diberitahu kamu kalau pengen rezeki banyak, banyak-banyak baca sholawat. Ada lagi, ya kamu banyak istighfar. Ada lagi. Kalau bisa tidak batal wudhu. Ada lagi. Ya ini ada ijazah dari Abu Yatim Yati sholat lil ghina. Saya tidak pernah ngerjakan. Masih nyari lagi. Sama kocek maksoin Gusti Allah itu ya. Kocek maksoin Gusti Allah. Apa Gusti Allah tidak ngerti dah. Bagaimana pantasnya nakar rizki sampean itu. Kocek didobrak aja. Gitu loh ya. Bok yo jangan gitu-gitu amat ke Allah itu.
Jangan gitu-gitu amat ya Allah. Mending kita tata bagaimana kita ke Allah. Nanti kalau sudah waktunya dan pantas, tidak mungkin Gusti Allah tidak ngasih. Itu loh ya. Jangan bingung minta, tapi pantaskanlah kita untuk diberi. Jangan biasakan terus mendesak ke Allah. Karena itu aib bagi orang yang ngerti adab. Tapi biasakanlah untuk terus membenahi diri, untuk punya tata krama ke Allah, adab ke Allah. Nanti kalau sudah diberi jenengan, kalau sudah dipercaya diberi. Yo tapi kelamaan ya repot begini kan. Sampai repot ini urusan iman kalau begini ini. Kalau sampean muni kelamaan itu urusan iman ini. Iman sampean bermasalah itu, enggak kuat ya. Enggak siqah sampean ke Allah, ya enggak kokoh. At-tauhid. Karena segala sesuatu itu kumpulnya ada di tauhid. Di tauhid. Kata Syekh Abdul Qadir, biar aja hukum berubah-berubah, ilmu tidak akan pernah berubah. Kalau hukum itu bisa dinasah, bisa dimansuh, tapi kalau ilmu tidak pernah. Ya. Ilmu tidak pernah. Al-muwahhidu inda quwwati tauhidihi la yabqa lahu abun wala ummun wala ahlun wala sadiqun wala aduun wala malun wala jahun wala sukunun ila syai'in fil jumlati la lahu yabqa siwa ta'alluqu bibabil haqqi azza wa jalla wa minanihi. Orang yang benar-benar tauhidnya sudah sempurna itu, dalam kekuatan tauhidnya, dalam kuatnya batin nyuwejekne Gusti Allah. Bahasa Indonesia tidak bisa ya. Pada kuatnya batin kita menyandar kepada Allah satu-satunya di dalam segala keadaan. Itu tidak akan menyisakan lagi bapak, tidak menyisakan lagi ibu, tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi saudara, teman, tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi tempat kepada sesuatu secara total. Nggak ada. La yabqa siwa at-ta'alluqu bibabil haqqi. Nggak ada yang tersisa di batinnya kecuali bergelayutnya batin di pintu al-haq Allah azza wa jalla wa minanihi dan karunia Allah. Andanya ke Allah. Tapi jangan diomong. Jangan diomong. Pulang-pulang ngaji. Aku gak ibu-ibuan, gak bapak-bapakan, gak dulur-duluran. Pokoknya hatiku nang Gusti Allah tok tempelengan orang kayak gitu itu. Gini ini hakikat itu jangan dikeluarkan. Nah, teman ngerti kan? Ini aja tidak boleh dikeluarkan, apalagi pengalaman dengan Gusti Allah. Sampai ngomong begini, ini rusak Pak. Rusak urusan syariat. Yang penting itu orang nyandar ke Allah. Tidak ada bapak, tidak apa-apa. Tidak ada ibu, tidak apa-apa. Tidak ada kawan, tidak apa-apa. Tidak ada. Jangan begitu. Itu cukup dibatin. Dibatin. Kalau sampai diomongkan di depan ibu, ya cekik. Sebenarnya Bu ya, tidak ada ibu, tidak apa, tidak ada bapak. Oh sampai sik mangan melok bapak kayak ngono. Jadi bapak nih, mulai meneh tidak tak kirimi kon. Ayo, mulai besok datu kok enggak saya belikan kelambi kan, saya belikan baju kamu. Ayo, kere kan, kata bapaknya lagi itu terus. Jangan gitu. Laki-laki ini penting ini, karena orang biasanya bertasawuf itu keliru-kelirunya ya di sini ini, gitu kan. Saking kuatnya hati belajar hakikat, lepas syariat di dohir. Saking kuatnya orang belajar syariat, hakikat tidak tumbuh di batin, gitu loh, tidak numbuh hakikatnya. Cuma syariat toh, akhirnya jadi penjilat ke orang,
jadi peminta-minta ke orang, jadi pengabdi kepada orang lain, penghamba, jadi Tuhannya cik banyaknya. Bapaknya Tuhan, ibunya Tuhan, temannya Tuhan. Sampeyan lho Tuhan cik akai. Yuk kok Tuhan tuh akhirnya gitu loh ya. Jadi hantu semua. Gitu loh ya. Yo ini yang beratnya, mentauhidkan batin hanya ke Allah. Kalau sudah benar sempurna kata Syekh Abdul Qadir, tidak tersisa sudah selain Allah. Ya. Batin gantung ke Allah terus. Saya pernah baca seorang sufi yang perang. Ini sufi Pak, wali. Ya kita cuma ngelihat aja, ngelihat aja. Jadi perang, begitu dia lihat keranda yang yang ditampakkan Allah itu ada 3. Nah, sufi yang perang berebut supaya bisa mati dapat keranda kesyahidan. Mati itu dapat, dia nggak dapat, nggak dapat. Sufi yang lain belajar ngelihat tawakal ke Allah itu ketika dia tidak melihat isyarat dari Allah dia akan mati. Tapi dalam perang dia itu kalah sampai pedang sudah diletakkan di leher. Cuma karena dia itu wali Allah, dia kasyaf. Sedikit pun tidak ada kekhawatiran meskipun pedang sedang di leher. Kenapa? Tidak, bukan ini takdir saya. Jadi pedang begini tapi yang dia pikirkan, bagaimana Allah melepaskan aku dalam keadaan begini. Tahu-tahu ada tombak dari temannya melayang, jelep kena tubuhnya orang ini mati. Akhirnya benar Gusti Allah, cuma gitu dok. Benar Gusti Allah, cuma begitu dok. Itu sampai tawakal begini, ini repotnya Masya Allah. Ya wathiqam bid dunya. Hei orang yang nyandarnya ke ya wathiqam bid dinari wad dirhami alladhani fi yadika an qaribin yadhhabani uqubatun laka kama yafnihima. Orang yang nyandar batin hanya mengandalkan dinar dan dirham, yang kedua-duanya dinar dirham sekarang berada di tanganmu, dalam waktu dekat dinar dirham itu akan hilang semuanya. Balasan dari Allah akan tersedia untukmu sebagaimana keduanya hilang dari hadapanmu. Ya, banyak orang yang ditipu oleh dinar dirham ini. Kana fi yadika, fa kana fi yadi ghairika, fasalaba minhu wasalaman ilaika litasta'inu bihima ala ta'ati maulaka azza wa jalla faja'altahu ma sonamaka qad kana fi yadi ghairika. Benar-benar akan ada dua-duanya itu, dinar dirham itu di tangan selainmu. Fasalaban minhu, dan diambil, tercuri dari dia. Wasalaman ilaika, nanti akan diserahkan sepenuhnya kepadamu oleh Allah. Kalau sudah bisa meniadakan dinar dirham dari hati tadi, litasta'inu bihima ala ta'at, supaya kamu bisa dengan dua-duanya itu menambah ketaatanmu.
ala ta'ati maulaka, supaya bisa tambah taatmu kepada Allah azza wa jalla. Faja'altahu masonamaka, dan kamu menjadikan keduanya itu, faja'altahuma, Allah menjadikan faja'altahuma, dan kamu menjadikan keduanya dinar dirham itu sebagai berhalamu. Loh, kalau gini ini maknanya kalau begini, fasalaba minhu wa salaman ilaika litasta'inu bihi ala ta'ati maulaka azza wa jalla faja'altahu masonamaka. Oh gini maknanya ya. Hei orang yang masih menyandarkan batin kepada dinar dirham yang ada di tanganmu, dalam waktu dekat dia akan hilang. Kedua-duanya akan menjadi bencana azab bagi kamu, sebagaimana dua-duanya bisa sirna. Dinar dirham yang ada di selain kamu, yang tercuri dari mereka, dari dia, dan diserahkan kepadamu. Ya, maksudnya itu dhamirhu ini kelihatannya ke Allah ini ya. Ngerampas hartanya Allah untuk dirinya. Awalnya niatnya litasta'inu bihima ala ta'ati maulaka, untuk bisa menjadi penolong di dalam ketaatan kepada Allah. Tapi faja'altahuma sonamaka, tapi kemudian menjadikan itu sebagai berhalamu. Yang semula harusnya ya, harta itu, dinar emas itu harusnya bisa menjadi penolongmu untuk taat kepada Allah. Tapi ternyata akhirnya harta dinar emas itu malah jadi berhalamu, malah mbok sembah, gitu loh, mbok sembah. Orang diberi oleh Allah rizki, sebenarnya rizki Allah turunkan supaya dia lebih bisa taat kepada Allah. Ditambah melimpahkan rizkinya, sebenarnya supaya dia bisa membantu perjuangan agama Allah. Ditambah-tambah rizkinya, sebenarnya Allah kepingin jenengan tambah bisa berbuat baik kepada keluarga kanan kiri yang membutuhkan. Tapi kok malah tidak begitu. Harta itu malah jadi berhala, disembah-sembah, ya, diagung-agungkan. Loh kalau begini ya celaka itu ya, celaka. Ya jahil, ya jahilu, ta'allam al-ilma liwajhillahi ta'ala wa'mal bihi fa innahu yu'addibuka. Hei orang yang bodoh, belajar kamu ilmu, kata Syekh Abdul Qadir, semata-mata karena Allah. Wa'mal bihi, dan amalkan ilmumu. Fa innahu, karena sesungguhnya dia Allah, yu'addibuka, akan didik akhlakmu, akan mengadabkan kamu. Al ilmu hayatun, ilmu itu kehidupan. Wal jahlu mamatun, dan kebodohan itu adalah kematian. As-siddiqu idza faragha minat ta'allumil ilmi. Kok ta'allumil ilmi? Ya. Al-mustariki. Oh ya. Orang siddiq, orang yang benar lurus batinnya kepada Allah, kalau sudah selesai belajar ilmu al-mustaraki, min ta'allumil ilmi al-mustaraki,
dari belajar ilmu yang mustarok, ilmu yang masih melibatkan selain Allah, ilmu yang beraneka ragam, ya ilmu macam-macam maksudnya, ilmu tentang berbagai hal. Udkhila fil ilmil khas, maka dia bakal dimasukkan kepada ilmu khas. Siddiq itu pertamanya dia belajar ilmu yang mustarok, ilmu yang masih ambigu, ilmu yang masih campur-campur, ilmu yang menyebabkan dia masih ya ke Allah ya ke makhluk. Tapi nanti setelah dia belajar ilmu mustarok itu, dia akan masuk kepada ilmu khas yang bisa mengantarkan batinnya ke Allah. Apa yang dimaksud udkhila fi ilmil khas adalah ilmil qulubi wal asrori, adalah ilmu tentang hati dan mata hati, tentang kerahasiaan. Fa idza tamakkana fi hadzal ilmi, apabila siddiq itu sudah tamakkun, sudah kokoh, sudah mempribadi ilmu tentang persoalan hati dan sirrullah dan mata hati, asrar itu bimana sih? Tentang mata hati. Soro tentang rahasia-rahasia Allah. Soro maka jadi sopo siddiq sultana dinillahi, akan jadi sultannya agama Allah azza wa jalla. Ya'muru wa yanhi, dia akan memerintah dan melarang. Yu'ti wa yamna'u bi'idhni musallitihi, dia akan memberi dan menolak dengan izin sang musallitnya yang memberikan kewenangan kepada orang itu menjadi sultan, maksudnya Allah. Yasiru sultanan fil khalqi, maka dia akan menjadi sultan di antara makhluk-makhluknya Allah, jadi raja di antara makhluk Allah. Ya'muru bi amrillahi, dia akan merintah dengan perintahnya Allah. Ta'ala mahlur Allah wa yanhi an nahihi, dia akan melarang makhluk, maksudnya melarang dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ya'khudhu minhum, dia bisa jadi akan mengambil sesuatu dari makhluk. Bi amrihi, karena perintah dari Allah. Dia bisa narik urunan, tapi karena Allah. Wa yu'tihim, dan dia bisa memberi kepada makhluk bi amrihi, karena Allah. Kemarin ada salah satu ustadz datang ke rumah saya, terus dia cerita lagi bangun pondok. Tapi memang ustadz ini ustadz yang masih sangat membutuhkan bantuan. Tapi dia tidak kepingin menyebarkan proposal. Padahal dia tidak punya relasi orang-orang yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan rezeki yang banyak. Terus kiainya bilang, ya kamu di majelismu diumumkan bahwa sedang bangun, membutuhkan biaya dukungan untuk bisa bangun pondok. Terus dia bilang ke kiainya, lah itu yang saya susah. Soalnya saya itu susah kalau disuruh minta ke orang. Kata kiainya, kalau minta ke orang itu menyebabkan kamu merasa hina, berarti kamu sedang membangun egoismemu sendiri. Maka kamu wajib minta ke orang atas nama Allah. Begitu. Tapi kalau kamu, terus saya bilang gini,
Ya, kiaimu ngomong begitu karena yaimu tahu kamu masih belum punya sababiyah untuk dia. Waktunya kamu itu masih minta, tapi belajarlah minta tidak untuk dirimu, untuk Allah. Jadi jenengan lihat kiai itu tidak repotnya, tidak gampang. Ada kiai yang makomnya kalau dia diam malah keliru, harus minta. Tapi ada kiai kalau minta malah keliru, harus diam. Jadi tidak bisa diukur, disamakan itu nggak bisa. Nggak bisa. Ada saatnya orang itu malah disuruh oleh Allah ngambil dari makhluk. Tapi semata-mata dia ngambil itu karena perintah Allah. Kemudian dia akan memberikan kepada makhluk juga karena perintah Allah. Fayakunu ma'ahum bil hukmi wa ma'al haqqi azza wa jalla bil ilmi. Maka orang yang siddiq itu akan bersama makhluk secara hukum syariat, tapi dia bersama Allah secara hukum ilmu. Wah, ini kan persis kan Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Orang yang sudah siddiq, lahiriahnya dia akan main dengan standar syariat hukum. Batinnya akan main dengan ilmu hakikat. Al-hukmu bawwabun 'alal bab wal ilmu dakhilud dar. Hukum itu adalah pintu satpam. Hukum itu adalah satpam yang berdiri di pintu. Sedangkan ilmu khos, ilmu batin maksudnya, itu dakhilud dar, ada di dalam rumah. Ini metafornya. Hukum itu akan ngantarkan kamu, sedangkan ilmu yang Allah berikan di batin saat kamu ibadah itu, itulah yang menyebabkan kamu bisa masuk ke hadirat Allah. Cara takbir, rukuk, sujud, bacaan-bacaan sholat itu adalah pintu. Pintu itu selamanya tidak ada gunanya kalau cuma tidak kamu masuki. Tapi kalau kita kemudian amalkan takbir, rukuk, sholat itu dengan belajar kita khusyuk, nanti batin kita akan dapat ilmu yang tidak usah dipelajari itu, kekhusyuan dari Allah. Nah itu yang membuat jenengan masuk dakhilud dar, dalamnya rumah ini. Wal hukmu amun, hukum syariat itu umum. Wal ilmu khasun, sedangkan ilmu hakikat itu khusus. Al-arifu, adapun orang yang ma'rifat, itu waqifun ala babil haqqi azza wa jalla, dia berhenti di depan pintu al-haq azza wa jalla. Waqad sallama ilaihi alima al-ma'rifah wa itla'a ala umurin lam yattali' ghairuhu 'alaiha. Waqad sallama ilaihi, dan benar-benar dia telah memasrahkan kepada Allah ilmal ma'rifati, masrahne ilmal ma'rifati pada ilmu kemakrifatannya, wal itla'i, dan enggak begitu. Waqif al-arifu, orang yang ma'rifat itu waqifun, berdiri ala babil haqqi, pada pintunya al-haq azza wa jalla. Waqad sallama, dan benar-benar telah memasrahkan siapa Allah al-haq ilaihi, kepada al-arif ilmal ma'rifati, ilmu ma'rifat. Dia diberi ilmu ma'rifat, wal itla'a ala umurin, dan dia ditampakkan, dimunculkan, ditampakkan pada perkara-perkara yang menjadi rahasia ketentuan takdir Allah. Lam yattali', yang tidak pernah menampakkan siapa, lam yuttali', berarti kan yuttala'. Lam yattali', lam yattali', yang tidak nampak
tidak menampakkan. Sapa ghairuhu, lam yattali' yang tidak menampakkan. Siapa ghairuhu selain Allah alaiha kepada al-ma'rifah wal itla'. Yu'maru bil ata'. Tidak. Ya, yu'maru bil ata', diperintah untuk memberi. Fayu'tiya, dan kemudian diberi. Fayu'maru bil imsak fayumsik. Fayumsika, dan kemudian diperintah untuk nahan. Maka hendak fayamsaku, maka kemudian nahan. Wayakmuru bil imsaki fayamsak. Fayamsak, maka kemudian nahan. Ya'muru bil akli, kemudian al-haq Allah merintah untuk makan, fayakul, maka makan. Wayakmuru, oh ini syarat jawab syaratnya. Jadi bacanya waqad sallama ilaihi ilmal ma'rifati wal itla'i ala umurin lam yattali' ghairuhu 'alaiha. Ya'mur bil ata'i fayu'ti. Wa ya'mur bil imsaki fayamsik. Wa ya'mur bil akli fayakul. Wa ya'mur bil ju'i fayaju'. Ya'mur bil iqbal ala syakhsin wa bil i'radi an akhar. Orang kalau sudah makrifat, dia berdiri di pintu Allah Subhanahu wa taala, dia diberi oleh Allah, diserahkan ilmu makrifat dan ditampakkan rahasia-rahasia ketentuan takdir, perintah, perkara-perkara yang tidak diketahui. Tidak ada yang bisa memberitahu tentang ilmu itu selain Allah. Dia kemudian diperintah untuk memberikan, baru dia akan memberi. Kalau diperintah untuk nahan, maka akan nahan orang itu. Kalau diperintah untuk makan, baru dia akan makan. Kalau diperintah untuk lapar, dia akan lapar. Kalau dia diperintah untuk bil iqbal ala syakhsin, maka kalau dia disuruh menghadap pada seseorang, wabil i'rad an akhar, dan diperintah untuk berpaling dari yang lain. Ya'mur bil akhdi min syakhsin wa bil raddi ila akhar. Kadang diperintah oleh Allah untuk mengambil dari seseorang, dan diperintah kadang oleh Allah untuk menolak dari orang lain. Al-mansuru, adapun orang yang mendapat pertolongan Allah, adalah man nasarahu, adalah orang yang Allah menolong orang itu. Wal mahdhulu, adapun orang yang dihina, adalah man khadhalahu, adalah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah menghinakan orang itu. Al-qaumu, kaum, ya'tuna ilaikum lakum walimanfaatikum la lihawaijihim la hajata lahum ila ahadim minal khalqi. Al-qaumu, para sufi, para ahli thariqah yang hakiki, ya'tuna ilaikum, dia mendatangi kalian, lakum, untuk kalian, walimanfaatikum, dan semata-mata untuk manfaat kepada kalian. La lihawaijihim, bukan untuk kepentingan dirinya. Orang ahli thariqah yang hakiki, orang tasawuf yang hakiki, itu tidak pernah memanipulasi jamaah untuk kepentingan dirinya. Tidak pernah mengkapitalisasi jamaah untuk kekayaan dirinya. La hajata lahum ila ahad minal khalqi. Dia tidak punya hajat atas kalian
dari salah seorang di antara kalian, antara makhluk, dia tidak punya hajat. Tidak punya hajat. Tapi banyak-banyaknya orang sekarang ya begitu Pak. Banyak-banyakan pengikut. Setelah itu dijual pengikutnya. Gitu loh ya. Dan orang-orang partai politik itu ya pinter. Kalau orang punya pengikut banyak itu dihitung. Pengikutnya segini, kira-kira tarifnya segini. Jadi kiai-kiai itu sudah ada tarifnya itu di mata para politikus itu. Ya cuma kiai-kiai yang kuat yang tidak mau. Dulu Romo Yasrori ceritain, dia didatangi oleh salah satu partai yang kemudian menyodorkan uang yang banyak, miliaran. Ya. Kata Yasrori, kamu ndak ngerti aku tah? Mosok hargaku semurah itu? Udah miliaran. Oh anu ya, soalnya ini sesuai. Ya ndak, ya terlalu sedikit lah kalau segitu tambah. Ya sebentar ya dibicarakan dengan pimpinannya. Kok no omong nosek nang pimpinanmu? Well pun. Akhirnya anu ya segini ya. Cuma segitu. Cuma segitu kamu menghargai aku. Semurah itu. Ya, minta lagi. Sampai dah kuat nawar. Sudah bermiliar-miliar. Dah masih Yai bilang serendah itu kamu menghargai aku. Wah memang Yai tidak akan mau dibeli. Dipermalukan oleh Yai. Sehingga Yai mau menunjukkan bahwa dia tidak bisa dibeli dengan apapun. Itu. Cuma kiai begini nggak ada sekarang ya. Dulu di Pluti kalau ada Yasrori nggak berani macam-macam. Ya, karena Romo Yasrori itu Rois Surya Jatman. Itu Romo Yasrori. Ya, Suryanya Yasrori. Habib-habib itu ngesot-ngesot. Tuh kan bawakan minuman waktu saya jadi disuruh masuk ke rumah dalam. 3 orang saya sama 1 ada Habib, 1 ada Kiai. Itu yang ngelayan-layani ngasih minum itu semuanya hidungnya mancung-mancung Habib-habib. Saya cuma Yasrori bisa memperdaya Habib-habib itu. Itu ya. Tapi saya tidak tahu katanya ada anjing yang dinamai Habib oleh Yai itu. Tidak tahu saya tapi itu katanya orang-orang saya nggak tahu. Mbak Sidik lebih seru lagi. Mbak Sidik itu pernah dipanggil oleh Orde Baru ini ya. Terus mau diberi yang sama dengan yang diberikan ke Yai Tain. Mbak Sidik dipanggil, Mbak Sidik ngajak teman yang jadi pembantunya di kelurahan biasanya itu. Setelah ngadep, disodorkan bantuan, yo miliaran, suruh tanda tangan. Begitu mau tanda tangan, dilihat oleh Mbak Sidik, di bawahnya itu Mursyid Thariqah Jawa Tengah. Gitu ya. Mbak Sidik langsung bilang sakit perut. Saya sakit perut mau ke belakang dulu. Nggak ngomong pada temennya. Langsung Mbak Sidik pura-pura ke toilet. Udah pulang. Hilang seminggu Mbak Sidik. Temennya nungguin di situ. Mbak nggak balik-balik. Ditinggal. Nangis terus Mbak Sidik. Aku nggak akan jual torekot. Aku tidak akan jualan torekot. Ya. Itu kiai-kiai zaman dulu itu memang tidak pernah jual murid, tidak pernah jual torekot. Benar-benar niat lillahi ta'ala. Kalau sekarang, apa saja dari agama yang bisa dijual Pak. Apa saja dijual. Mau murid dijual, mau apa dijual. Ya. Masya Allah. Ya sudah zaman akhir. Sudah zaman akhir. Tapi mudah-mudahan masih banyak orang-orang yang mukhlis. Ya.
yang mau berjuang semata-mata lillahi kalimatillah. Ya. Walaupun belajar jadi orang ikhlas di tengah orang yang manipulatif itu yo alhamdulillah. Ganjarannya tambah oke. Gitu loh ya. Jenengan belajar ikhlas di tengah-tengah orang-orang yang sama-sama belajar ikhlas. Itu enak. Jenengan belajar ikhlas di tengah orang-orang yang koruptif, manipulatif. Wassalam. Wassalam. Kita belajar ikhlas, yang lain koruptif, manipulatif. Aduh. Makanya pahalanya besar. Ya. Ndak, kata Syekh Abdul Qadir, para sufi, para ahli thariqah tasawuf itu kalau datangi kalian bukan untuk kepentingan dia, semata-mata untuk kebutuhanmu, untuk kepentinganmu, kata Syekh Abdul Qadir. Fi khibalil halqi yaftaluna wali bunyanihim yushiduna wa alaihim yusfiquna wa hum jihabadatullah wa hum jihabadatul haqqi azza wa jalla fid dunya wal akhirah. Pada tali makhluk melintir. Ya, para sufi itu melintir. Ya. Mereka tidak bisa dikekang oleh bangunan-bangunan makhluk, itu tidak bisa. Atas mereka para sufi itu selalu berempati pada kalian. Para sufi ahli thariqah itu adalah maha gurunya Allah, jihabadah atau jihabidah. Mereka itu maha gurunya. Mereka itu maha gurunya Allah, orang pinternya Allah. Kalau itu jihbidil wasil. Jihabidnya Allah, dia itu jihabidahnya al-haq. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Aish ya'khuduna minkum lakum la lahum. Apa? Mereka itu kalau mengambil dari kalian, itu semata-mata untuk kalian, bukan untuk mereka. Syughluhum an-nasr lil khalqi. Sibuknya mereka itu untuk memberi nasihat kepada makhluk. Waddawamu alaihi, dan dia senantiasa continue bersama Allah. Lianna ma kana minallah ta'ala fahuwa yadumu wa yuthbitu. Karena sesungguhnya apa-apa yang ada dari Allah, itulah maka dialah yang akan abadi dan akan menetap. Wa ma kana min ghairihi fala. Adapun yang tidak dari Allah tidak bisa abadi. Ukhdum al-ilma wal ulama'a al-ummalah. Bantulah, berkhidmahlah kalian kepada ilmu dan ulama yang punya pekerjaan. Ya, ulama-ulama yang punya aktivitas. Wasbir ala dzalika, sabarlah kamu dalam membantu ulama, membantu ilmu. Idza sabarta ala khidmatil ilmi, apabila kamu sabar di dalam mengabdi kepada ilmu, awalan, pada awalnya, la budda ayyakhdimaka tsaniyan, maka nanti ilmu itu akan mengabdi kepada dirimu. Nggak apa-apa ustaz-ustaz di sini ngajar, niat ngabdi ke ilmu karena Allah. Nanti ilmu itu akan ngabdi ke jenengan.
Yasbiru ala khidmatika kama sabarta ala khidmatihi. Ilmu itu akan sabar membantu dirimu sebagaimana kamu dulu sabar berkhidmah kepada ilmu. Ini dengarkan ini yang mahasiswa ya. Yang sabar khidmah nyari ilmu yang sabar. Nanti akan datang waktunya ilmu itu yang akan berkhidmah ke jenengan. Sekarang baru belajar nahwunya, belajar sorofnya, belajar ngafalin mufrodatnya, ndak apa-apa. Capek ya capek. Semua orang belajar bahasa Arab sampai kamusnya dobol, sampai jebol, pasti. Gitu loh ya. Tapi kalau kamu jadi santri, kamusnya sik rapi, sik bersih, ya berarti tidak pernah dibuka-buka. Gitu loh ya. Semua orang sampai kepada level kiai itu sudah pasti makan kamus habis berapa, udah pasti. Ya, ndak lelah buka lagi. Ya capek memang. Apalagi kita kalau baru belajar baca kitab, baca ndak tahu maknanya, baca ndak tahu. Kok banyaknya nggak tahu mana, ya ndak apa-apa, yang telaten, yang sabar. Semua melalui jalur itu. Ya, semua melalui jalur itu. Ya, yang sabar, yang telaten. Sekarang kita mengabdi kepada ilmu, tapi nanti ilmu itu yang akan ngabdi ke kita. Kalau kamu sudah menjadi ahli di bidangnya, sudah orang akan menghargai keahlianmu itu. Nah, ilmumu ngabdi, ya. Ilmumu ngabdi kalau begitu. Idza sabarta ala khidmatil ilmi u'tita faqhal qalbi wa nurul batini. Kalau dibaca ataita berarti muta'addi. Idza sabarta ala khidmat Idza sabarta ala khidmatil ilmi, apabila kamu telah sabar dalam berkhidmah kepada ilmu, kalau u'tita maka diberi kepada kamu. Kalau a'taita maka Allah memberi kepada kamu. Fiqhal qalbi, Allah memberi kefahaman hati, wa nurul batin, dan cahaya batin. Jadi Kanjeng Syekh mengingatkan kepada kita yang khidmah ke ilmu, supaya kita terus khidmah ke ilmu. Karena kalau kita sudah sempurna khidmah ke ilmu, nanti ilmu itu yang akan khidmah ke kita. Ya, jangan bosan-bosan belajar. Memang belajar itu ya berat, tapi sak berat-beratnya belajar itu ada manisnya juga. Ya. Belajar itu ada manisnya juga. Sehingga ya belajar yang kuat sabar, nanti ada waktu. Ilmu itu akan bantu jenengan untuk bisa menundukkan dunia ini. Ya, untuk bisa mengantarkan batin menuju ke hadirat Allah. Karena Rasulullah sudah pesan, siapa yang benar-benar tulus nyari ilmu karena Allah, maka Allah akan membukakan jalan dia untuk cepat bisa sampai ke surganya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita pelajari dan memberikan kemanfaatan. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.